Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudaraku untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Mazmur pasal 15 sampai pasal 18 yang saya beri judul Tuhan menguji hati kita. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon berkat, kami mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah kami semakin memahami akan jalan Tuhan, dan pengajaran ini, perenungan firman Tuhan ini akan membawa hidup kami lebih dekat dengan Tuhan, sumber kehidupan, sumber pertolongan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada Sabat pagi ini kita sudah memasuki pada pasal 15 sampai pasal 18. Dan ada beberapa tema yang menarik yang kita akan temukan ketika kita membaca, merenungkan dalam 4 pasal dalam kitab Mazmur ini. Pada pasal yang ke-15 kita mendapatkan satu hal yang menarik buat kita tentang siapakah yang boleh berada dan menumpang dan tinggal di rumah Tuhan, di kemah Tuhan. Saudaraku, tentu kehidupan di negeri kita di Indonesia adalah satu hal yang menarik untuk dinikmati. Suasana keberagamaan yang menunjukkan suasana yang religi. Kalau kita pergi ke Bali, ya berwisata, kita akan bisa melihat bahwa saudara kita yang beragama Hindu dengan secara terbuka, kita dapat menonton mereka sedang menikmati ibadah mereka. Demikian juga kita yang tinggal di Bandung, di Jawa Barat pada umumnya, kita bisa melihat setiap hari Jumat saudara-saudara kita berbondong-bondong datang beribadah untuk berdoa. Demikian juga pada hari Minggu, pada hari Sabtu, hari Sabat, kita melihat saudara kita datang berbakti. Dan suasana-suasana itu adalah suasana yang menarik, tentu menjadi sebuah kesempatan buat kita menikmati suasana yang nampaknya religi. Tetapi tentu kita akan melihat lebih dalam lagi. Bukan hanya terlihat nampaknya saja sebagai orang atau kelompok orang yang religi, rohani, tetapi apakah benar-benar kita sebagai orang-orang yang menghidupkan kebenaran seperti yang kita dengar, seperti yang kita imani. Mari kita lihat sekali lagi Mazmur pasal 15 dikatakan, siapa Tuhan? Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Sebuah pertanyaan untuk menunjukkan siapa yang layak beserta dengan Tuhan. Siapa yang layak tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan pasal yang ke-15 ini memberikan beberapa poin penting tentang siapa sesungguhnya yang boleh berada bersama dengan Tuhan. Disebutkan ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Yaitu dia yang melakukan atau berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Lihat saudaraku sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan poin penting bahwa umat Tuhan yang boleh tinggal bersama dengan Tuhan adalah bukan hanya sekedar iman yang kosong, bukan sekedar percaya yang sembarangan, tetapi hidupnya menunjukkan dia
menjadi seorang yang beriman, melakukan hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari, sebuah kebenaran. Tidak berlaku dengan tidak bercela dan tidak menyebarkan fitnah. Selanjutnya ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dia mau melakukan apa yang dijanjikannya walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Lihat saudaraku, di tengah-tengah kita ketika tinggal di sekitar mayoritas yang menekankan betapa jijiknya riba itu, betapa dosanya riba itu. Sesungguhnya Alkitab dan kekristenan memang mengajarkan hal yang sama. Kita tidak boleh makan riba. Kita tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Dan ini adalah pengajaran yang harus dihidupkan oleh orang-orang Kristen yang seringkali mendapatkan label yang buruk tentunya di masyarakat. Oh, orang Kristen membiarkan. Tentunya Alkitab sebagai sumber pengajaran kita juga menyebutkan hal yang juga menyalahkan ya mereka yang meminjamkan uang dengan riba, dan bahkan lebih tandas lagi tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Apapun alasannya, suap adalah hal yang jijik di hadapan Tuhan. Lalu saudaraku sekalian, pasal yang ke-16, mari kita lihat bahwa Tuhan melalui hamba Tuhan Raja Daud ini memberikan sebuah nyanyian penting di dalamnya bahwa orang-orang yang saleh itu, umat-umat Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang dalam kebahagiaannya itu apa yang menyebabkan dia berbahagia? Apakah itu berkat Tuhan? Ternyata bukan, saudara. Mungkin adalah hal yang membawa sukacita barangkali, membawa kebahagiaan buat orang-orang yang dengan berlimpah berkat Tuhan. Tetapi pada dasarnya ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Artinya bahwa yang membawa kebahagiaan, bahagianya orang saleh itu adalah Tuhan itu sendiri. Hidup bersama dengan Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan. Ayat 8, aku senantiasa, selalu artinya, memandang kepada Tuhan, karena ia sendiri berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Umat Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan-nya. Orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dan Tuhan sendirilah warisannya. Dan piala, ya biasanya piala digunakan atau diberikan kepada orang yang menjadi juara. Juaranya orang yang hidup di dunia ini adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Sehingga sekalipun pada dasarnya Tuhan itulah yang menjadi utamanya, tetapi dengan dasar itulah juga berkatnya menjadi bahagian kita. Sehingga ayat 6 mengatakan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Pada akhirnya memang berkat Tuhan pun menjadi bahagian mereka yang setia pada Tuhan. Selanjutnya saudaraku, pada ayat yang ke-17 kita menemukan satu tema yang lain yang juga cukup penting tentang penghakiman. Dalam ayat 2 dikatakan, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Ketika Raja Daud berdoa, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Dia meminta pada Tuhan, kiranya dari Tuhanlah penghakiman, karena dia merasakan, melihat ada banyak usaha-usaha dari orang-orang fasik untuk menekan dan menganiaya orang-orang setia. Tetapi aku, kata dia, aku lihat aku adalah orang yang mau mengikuti rancangan Tuhan. Dan dia katakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Raja Daud percaya sepenuhnya dalam dirinya bahwa tidak ada niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Sekalipun bukan berarti dia tidak pernah melakukan kejahatan. Tetapi ujilah, periksalah
Selidikilah. Saudaraku, ini adalah sebuah pengajaran yang nyata dalam seluruh kitab suci. Penghakiman atau ajaran dan doktrin penghakiman adalah suatu ajaran yang mendengung dalam kitab suci dan benar-benar. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan menjadi hakimnya. Tuhan akan menghakimi dunia ini. Tuhan akan memisahkan orang benar dan orang fasik. Dan kita akan diuji dari setiap apa yang kita percayai. Apakah kita menghidupkan dan menjalankan apa yang kita imani itu. Tuhan akan menyelidikinya. Dan hamba Tuhan Daud memberikan kesaksian hidupnya. Sekalipun ada banyak orang yang begitu keras untuk melawan aku, dan banyak sekali musuh-musuh yang menantangnya, tapi dia berlindung sehingga ketika dia berdoa, selidiki Tuhan, ya, Engkaulah hakimnya. Dan ayat 13 menjadi sebuah penghiburan. Dikatakan, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Akhirnya Tuhan, sang pembela, sang hakim itu akan membela mereka yang percaya, mereka yang setia, dan yang kepada mereka yang melakukan ketetapan dan rancangan Tuhan. Ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Saudaraku, di pagi hari, ketika kita mulai bangun pagi dan kita mulai berpikir bukan hal duniawi, kita bangun berpikir tentang rupa Tuhan, tentang pengajaran Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, ayat yang ke-18, sebuah perenungan buat kita, bagaimana hamba Tuhan Raja Daud ada banyak kesulitan-kesulitan dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin. Nah, bagi orang Israel, ada banyak orang yang iri, ada banyak orang cemburu, tetapi khususnya pada waktu dia memulai karirnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, ada tekanan dari Saul, ya, raja yang telah terpilih sebelumnya. Dan pasal 18 ini, bagaimana dikatakan pada pembukaannya, ini adalah sebuah nyanyian pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dan ada banyak kata-kata kiasan yang muncul dalam Mazmur pasal 18 ini, dan kata-kata kiasan ini kita perlu memahaminya dalam hal praktis sesungguhnya apa yang dimaksudkan. Mari kita lihat bahwa Tuhan yang diagungkannya itu disebut sebagai gunung batuku, tempat aku berlindung. Sungguh-sungguh, karena memang apa yang dialami Raja Daud adalah sesuatu yang mustahil rasanya untuk bisa selamat. Tetapi Tuhan menyelamatkannya. Sehingga dia katakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wah, luar biasa. Saudaraku, dalam pengalaman hidup kita, kerohanian kita tentu perlu bertumbuh seperti hamba Tuhan Daud. Memang ada banyak kesulitan, kesusahan hidup kita, dan dalam banyak persoalan yang kita hadapi, kita harus berseru kepada Tuhan, dan sungguh Tuhanlah jawabannya. Dan Tuhanlah gunung batu kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah benteng kita, dan itulah yang harus menjadi bagian kita sekarang ini. Dan dia mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ya, kadang-kala kita seringkali secara alami mengandalkan diri kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mencoba dengan segala daya upaya kita, dengan segala daya kemampuan kita. Setelah kita tidak mampu sama sekali, dan inilah yang sering terjadi. Dan puji Tuhan, kalaupun ini pun terjadi, kita baru teringat, oh, ternyata saya keliru. Saya harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh hebat. Dan harus kita belajar hari demi hari, waktu demi waktu, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-9, Mazmur pasal 18 ini, ada satu penggambaran kiasan yang sangat menarik. Disebutkan, asap membumbung dari hidungnya. Dari hidung
Tuhan membubung asap, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Saudaraku, kalau kita menggambarkan Tuhan ada asap dari hidungnya dan dari mulutnya juga keluar api, apa Tuhan itu seperti ular naga yang pernah kita lihat dalam banyak gambar? Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Tapi bukankah Tuhan itu benar-benar seperti itu kah? Ada api keluar dari mulutnya, hidungnya juga penuh dengan asap. Wah, benar-benar seperti ular naga. Tetapi justru saudaraku sekalian, ini adalah sebuah hiasan. Selanjutnya ayat yang 10 kita lihat. Ia menekukkan langit, lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Jadi saudaraku sekalian, jelas bahwa ini adalah penggambaran Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan begitu hebat, begitu kuat, berada dalam kekuasaan yang luas, digambarkan seperti bisa menekuk langit, ya, berada di angkasa raya. Sungguh dialah yang memang menguasai dan mengendalikan dunia ini. Sehingga benar, kita manusia yang lemah haruslah selalu mengandalkan Tuhan. Haruslah kita hidup terus mengandalkan Dia dalam segala perkara. Dalam ayat yang ke-14, maka Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Ini pun juga sebuah kiasan. Mengguntur adalah kiasan yang diambil dari pemikiran bagaimana kilat guntur yang terlihat mungkin mengkhawatirkan atau menakutkan, ya. Begitulah Tuhan, kekuatannya luar biasa. Ya, kalau kita mendengar guntur yang kuat, terkadang kaget luar biasa, ya. Tapi Tuhan dalam ayat ini digambarkan seperti itu. Kekuatannya sungguh luar biasa. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Ayat 19 mengatakan, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita sudah lemah, ya, tubuh sudah lemah lesu, kita perlu ada sandaran. Sandaran kita, kalau sandarannya nggak kuat, kita makin hancur tentunya. Maka Tuhan adalah sandaran yang kuat bagiku. Ayat 20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Lihat saudara sekalian, kalimat ini, kata yang saya garis bawahi, karena ia berkenan padaku. Bukan karena kita seseorang yang hebat, tapi karena Tuhan berkenan menolong kita. Namun demikian juga ada bagian kita yang harus kita lakukan, seperti yang digambarkan dalam ayat 21 sampai 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Jadi saudaraku sekalian, kenapa Tuhan berkenan kepada hamba Tuhan ini, Raja Daud? Karena bukan Daud itu menyombongkan dirinya, ada kebenaran dalam dirinya. Tetapi apa yang dibuatnya itu tidak sia-sia. Menunjukkan dirinya adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Melakukan kebenaran, melakukan hukum dan ketetapan Tuhan adalah kerinduan Tuhan kepada umat-umatnya. Dan itu sebabnya saudaraku sekalian, mengapa dari sejak awal, dari sejak pasal pertama diingatkan tentang kehidupan orang jahat dan orang benar, orang fasik dan orang benar itu selalu dibanding-bandingkan, dan perbedaannya yang paling mendasar disebutkan orang benar itu adalah orang yang mencintai hukum Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Begitu dikatakan pada pasal pertama kitab Mazmur ini. Sehingga ayat ini pun setiap pasalnya kita melihat bahwa selalu dikaitkan dengan bagaimana umat Tuhan boleh mengikuti akan ketetapan Tuhan. Ayat 23, sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku.
ulangi lagi kalimat yang sama. Sesuai dengan kebenaranku, sekali lagi bukan kesombongan yang mau ditonjolkan, tunjukkan bahwa saya adalah seorang yang mau mengikuti ketetapan dan hukum Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, kebenaran Tuhan, sumber pengajaran yang datang dari kitab Taurat adalah yang terus juga mendengung dalam setiap Alkitab, dalam setiap kitab dalam Alkitab kita, dan kitab Mazmur ini pun menunjukkan dengan begitu jelas bahwa umat-umat Tuhan yang percaya pada Tuhan, yang imannya teguh pada Tuhan, dia menghidupkan dalam kehidupan praktis sebagai seorang yang mengikuti ketetapan Tuhan. Dan dikaitkan dengan pasal sebelumnya bagaimana pengajaran tentang penghakiman, dasar penghakiman adalah bagaimana kita sebagai seorang yang beriman menunjukkan iman yang berisi, bukan iman yang kosong. Iman sesungguhnya mengandalkan Tuhan dan mengikuti ketetapan Tuhan. Sekalipun saudaraku sekalian, mungkin ada banyak kegagalan-kegagalan kita. Ya, mungkin tidak sepenuhnya kita sempurna karena hanya Tuhan saja yang sempurna. Ya, hanya Tuhan saja yang sempurna. Dikatakan ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Lihat saudaraku sekalian, sekalipun kita ada banyak kekurangan di sana sini, dan Tuhanlah yang sempurna, dan dia akan menjadi perisai, dalam arti Tuhan akhirnya menolong kita dan membenarkan kita, karena dialah hakim, tetapi juga dia adalah pengacara kita, dialah pembela kita, sehingga dalam segala kekurangannya Tuhanlah yang menyempurnakannya. Namun saudaraku sekalian, sekali lagi, tema mencintai Taurat, tema penghakiman itu muncul dalam kitab Mazmur, dan kita harus bersandar dan mengandalkan Tuhan sebagai sandaran kita. Ayat 47 mengingatkan kita, sekalipun ada banyak orang yang terus menekan dia, ya, menjadi musuh, memusuhinya, membencinya, tapi dikatakan Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Pada akhirnya saudaraku sekalian, Mazmur pasal 19 ini diakhiri dengan sebuah sukacita. Sekalipun pergumulan begitu hebat, tantangan mau mengikuti Tuhan itu ada banyak pencobaan, tetapi dia melihat betapa Tuhan mengasihi dan pada akhirnya menolong dia. Tuhan itu hidup dan dia mau menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Ayat 15, ia mengurniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Saudaraku sekalian, saya suka sekali, saya senang sekali membaca kitab Mazmur. Ada banyak kekuatan dan penghiburan yang kita dapatkan, dan banyak pergumulan yang diceritakan, tetapi di penghujung pasal itu selalu ditunjukkan betapa Tuhan layak dipuji dan diagungkan, dan kita layak bersyukur pada Tuhan, karena pada akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka yang mau berlindung pada Tuhan, yang mau setia pada Tuhan, dan yang mau hidupnya berkenan pada Tuhan. Dalam arti kita hidup mengikuti rancangan Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan. Dan mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan, untuk firman yang telah kami dapatkan pada pagi ini. Biarlah kami semakin diteguhkan dan kuat dalam kebenaran. Dan sekalipun ada banyak tantangan yang kami harus lalui, tetapi kami belajar untuk terus bergantung pada Tuhan dan membuat Tuhan sebagai sandaran. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sepanjang hari Sabat ini dalam kegiatan ibadah kami. Biarlah sesungguhnya ibadah kami membawa hormat bagi Tuhan. Berkati kiranya saudara kami dalam lemah iman, demikian juga dalam sakit penyakit yang dialami. Jamahan tangan Tuhan kiranya berikan kekuatan. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup, menghidupkan apa yang Engkau ajarkan. Dan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Firman ini kiranya meresap dalam hati dan pikiran kami,
menjadi bibit-bibit kebenaran yang meneguhkan dan bertumbuh iman kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berkata dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.